Dengan mengusung tema peningkatan kapasitas tim penggerak PKK dalam mendorong terciptanya Women Entrepreneurship di daerah, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI. Dalam agenda Munas juga menggelar Women Program yang dibuka Ketua TPPKK Kabupaten Minahasa Utara Nyonya Rizia Gandada Vega dan dihadiri Ketua TPPKK Seluruh Indonesia pada Jumat, 30 Mei 2025, di Minahasa Utara. Dalam kesempatan tersebut, Nyi Rizia Gandada Vega menekankan pentingnya peran perempuan sebagai agen perubahan di tengah dinamika pembangunan. Dalam kesempatan tersebut dirinya berkesempatan memberikan materi wawasan tentang peran TPPKK dalam menciptakan wirausaha perempuan. Dalam kesempatan tersebut, para peserta dari TPPKK seluruh Indonesia juga turut diberikan wawasan public speaking dan wawasan inovasi perawatan kulit berteknologi tinggi dari Korea Selatan. Women Program APKASI tahun 2025 ini output yang diharapkan ke depan dapat melahirkan wirausaha perempuan yang tangguh dan berdaya saing dalam upaya mendukung pembangunan di daerah yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Dia tersebut turut dihadiri TPPKK Mimika, Ketua Suzi Herawati Retop, Wakil Ketua Prinakula Kemong, Ketua-Ketua Pokja, dan pengurus lainnya. Ibaratkan bahwa public speaking itu adalah keterampilan yang diperlukan di setiap bidang profesional, baik itu kita bekerja di multi company maupun kita sebagai pemimpin di organisasi, baik itu sekarang Ketua TPPKK, Ketua Dekranasda, Ketua Forikan, dan lain sebagainya. Nah, masalah UMKM ini tolong dijadikan prioritas, Bu. Karena kalau ini nanti bertumbuh, insya Allah Kabupaten Panjenengan juga akan baik-baik saja kondisi ekonominya. Ini serentak dilakukan oleh Panjenengan semua. 3 tahun dari sekarang, Indonesia boleh bisa mengatakan kita baik-baik saja dan kita telah menaklukkan semua pukulan tantangan yang ada di Indonesia yang kita cintai ini. Gitu ya, Bu ya. Yang dialamatkan kepada kita yang lahir sebagai perempuan ini menjadikan diri kita susah berkomunikasi dengan baik. Benar nggak? Karena katanya perempuan tuh nggak boleh ngomong. Perempuan tuh bolehnya cuma sabar. Udah diem aja, manut aja, nurut aja. Itu masih ada. Bersyukur kita sekarang yang menjadi ketua TPPKK, kita ada boundaries, kita ada di lingkungan yang insya Allah sehat, positif. Kita menjadi titik pertama, semua ilmu pengetahuan, informasi itu nyampainya ke kita dulu. Makanya kita nanti akan meneruskan ke masyarakat-masyarakat yang ada di lapangan. Yang ada di kabupaten kita masing-masing. Satu, simpel saja, Bu. Tolong hindari acara-acara yang bersifat seremonial. Perbanyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah advokasi atau pendidikan. Nah, pendidikan inklusi terhadap pengusaha-pengusaha UMKM ini sangat diperlukan. Apa saja yang diperlukan? Mereka harus tahu materi tentang bagaimana manajemen keuangan yang baik. Mereka harus tahu bagaimana manajemen produksi yang baik. Mereka harus tahu manajemen pemasaran yang baik. 3 ini saja cukup. Terus kita bisa menggandeng siapa, Bu, mitranya? Kolaborasi dengan banyak pihak. Dengan perbankan, BUMD maupun BUMN. Kemudian dengan asuransi-asuransi UMKM yang ada. Tidak hanya BPJS Ketenagakerjaan, tapi juga ada, saya lupa nama asuransinya. Jadi kalau misalnya na'udzubillah min dzalik, penjual keripik kacang misalnya, keripik kacangnya pabriknya atau store-nya kebakaran, dia tidak kerugian, tidak mengalami kerugian. Jadi total kerugiannya itu misalnya dia membangun store-nya dan isi-isinya itu 20 juta, asuransi itu langsung ganti 20 juta. Nah, informasi-informasi ini, Bu, yang Ibu harus deliver ke setiap pengusaha UMKM yang ada di kabupaten ibu-ibu semuanya. Ini itu sedang mengalami decreasing economic return. Apa itu? Keadaan ekonomi kita itu masih abu-abu. Kita dipukul berkali-kali. Pertama dipukul oleh pandemi COVID, benar? Di mana kita masih merangkak untuk menyembuhkan, mengembalikan kesehatan ekonomi Indonesia secara nasional. Ditambah hari ini kita dipukul kembali oleh isu-isu geopolitik, geoekonomik. Baik yang terjadi di nasional maupun yang terjadi secara global. Perang dagang. Ya, Bapak Ibu, bisa saya katakan di sini bahwa
penting bagi kita yang terlahir sebagai perempuan memahami satu, tidak ada kondisi aman selain diri kita mengamankan diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Saat ini kita sebagai perempuan ya Bu ya, kita punya suami. Gak tahu di sini ada yang janda, ada yang single, ada yang apa, mungkin ada mbak-mbaknya di sini yang belum married. Tapi kita terlahir sebagai perempuan selalu punya probability di mana sebenarnya kita itu hidupnya tidak aman. Satu, tadi disampaikan oleh kakak saya bahwa kita tidak akan pernah tahu umur kita sampai berapa. Benar? Tapi yang saya selalu pegang benar-benar dengan sungguh-sungguh, kenapa kita sebagai perempuan itu harus berdaya, merdeka, yang benar-benar merdeka, memerdekakan diri kita. Kenapa? Karena satu pilihannya, kalau suami kita diberi kesehatan, umur yang panjang, kita masih bisa menyandarkan diri kepada suami, alhamdulillah. Tapi ada dua pilihan kalau kita hanya menyandarkan diri pada suami. Satu, suami disayang Allah, dipanggil Tuhan lebih dulu, atau suami disayang perempuan lain, pergi ke perempuan lain. Itu aja udah pilihannya. Benar apa benar? Jadi kalau sudah dua kondisi itu, kita bisa apa sebagai perempuan? Dan ini tidak hanya terjadi pada diri kita yang saat ini ada di kondisi sosial yang baik. Ini harus kita pahami terjadi pada setiap perempuan yang ada di kabupaten atau kecamatan panjenengan masing-masing. Maka melalui gerakan-gerakan PKK kita harus menyelesaikan banyak sekali tantangan yang tadi saya sebutkan. Kita punya ada Pokja 1, kita punya ada Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4. Fokusnya adalah bagaimana masing-masing Pokja ini bisa bersinergi satu sama lain. Utamanya tumpuannya adalah di Pokja 2, di mana ada UP2K, ada koperasi, ada Dekranasda juga masuknya di Pokja 2. Ini tolong dikuatkan. Ketika kita berbicara public speaking, public itu apa? Speaking itu apa? Berarti kita berbicara di depan umum. Termasuk ibu-ibu, ketika kita posting di media sosial, itu juga sudah termasuk. Kenapa? Karena bisa dilihat oleh publik. Makanya ibu-ibu selaku ketua tim penggerak PKK Kabupaten, hati-hati dalam memposting sesuatu. Karena bisa dilihat oleh masyarakat, tidak hanya di kabupaten setempat, tetapi juga seluruh Indonesia, bahkan dunia pun bisa melihat. Vokal adalah 38%, penting sekali ketika ibu-ibu berbicara di depan umum, ibu mengeluarkan suara. Saya kalau suara gini kan cempreng sekali ya Bu ya, cempreng sekali gitu. Saat saya mau MC atau mau baca berita, saya turunin vokalnya. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama. Beda. Ya, jadi dari vokal juga diaturlah dikit Bu, agak-agak jaim dikit. Selamat pagi ibu-ibu, gitu. Pagi ibu-ibu, beda. Jadi cara kita berbicara dengan orang yang tidak menerima, mungkin dia akan menerima, tetapi karena kita ngomongnya secara kasar dengan seperti itu, dia langsung defend. Ya, jadi karena ada orang yang seperti itu. Jadi visual, vokal, verbal itu memegang peranan penting, termasuk pesan yang akan disampaikan. Kadang-kadang ada orang visual, ada yang lebih ke vokal. Saya bilang, Bu Risya nanti malam acaranya jam 7, ya kan? Pakai baju warna biru. Oh iya, jangan lupa bahwa undangannya bisa untuk 2 orang. Oh iya, Ibu Risya mungkin karena orangnya lebih ke vokal, ngerti. Tetapi mungkin Bu Nita, enggak, saya harus Bu Nita nanti malam acara jam 7. Saya kasih tanda 7. Jangan lupa bahwa undangannya 2 orang. Baru ngerti. Karena kadang-kadang kalau kita ngomong tanpa gaya, tanpa ini, itu belum tentu dipahami. Karena mungkin dia bukan orang visual. Walaupun anggota atau siapapun di bawah mungkin lebih tua dari kita. Bukan berarti kita tidak menghormati, tetapi kita tegas wibawa karena kita adalah ketua tim penggerak PKK Kabupaten.
Tapi bukan berarti kita juga terlalu jutek, terlalu judes, dan semua harus mengikuti apa kata saya. Gue kan ketua. Nggak gitu juga. Tetap harus bisa menerima masukan-masukan dari senior. Kalaupun kita nggak nerima, paling, oh iya Bu, nanti kami pertimbangkan. Toh keputusan ada di ibu-ibu. Gitu, ya Bu ya. Jadi kedepannya mudah-mudahan ketika ibu berbicara dengan masyarakat, ibu-ibu harus mengetahui di mana tempatnya, acaranya acara apa, dan gaya berbicaranya harus seperti apa. Kalau ibu-ibu berbicara dengan anak-anak, biasakan ke PAUD ya, anak-anak TK, pakai gaya kayak mau ke anak-anak atau ke cucu. Masih dalam penampilan, saya cuma ingin berbagi aja. Katanya sih kalau perempuan itu jangan lebih dari 7 titik. Ada yang tahu nggak 7 titik itu apa? Bu Risha yang paling kenceng deh. Jadi 7 titik itu adalah sesuatu yang langsung bisa dilihat dengan terpantau oleh mata. Warna, perhiasan, model jilbab, rambut, sepatu, tas, dan lain-lain. Nah itu 7 titik.